Halo Saudara Leo, Selamat sore selamat Bang sore. semua. Apa kabar? Sore juga. Baik, Sehat selalu? silakan. Sehat. Silakan Bang. Oke. Iya, silakan buka kamera kita diskusi pelan-pelan. Iya, Bang Suma. Iya, silakan. Bang Suma, Iya, menurut Bang Suma, saya mencoba nyambung dengan diskusi kemarin ya, karena saya suka itu ada runutnya, nggak bolak-balik gitu loh. Ada kronologisnya dari pertemuan awal sampai sekarang. Bagaimana menurut Bang Suma? iya, silakan. Yang mana itu? Oke. Terkait dengan Apa? Terkait dengan penciptaan, ya. Kemudian terkait dengan kenapa Allah itu harus menyatakan keberdaannya, kan lalu pembahasannya begitu. Kenapa dia mesti datang menjadi manusia yang disebut firman? Jadi selama ini saya mencoba berdiskusi dengan Suma supaya tidak bolak-balik, ada kronologisnya, sehingga setiap orang yang mendengarkan juga bisa mengikuti dengan baik. Nah, kenapa Yesus mesti mati di kayu salib, gitu kan? Itu sebenarnya jawab pertanyaan-pertanyaan besar dari saudara Muslim, dan saya mencoba hadir dengan Bang Suma untuk menjawab semua itu. Dan dari beberapa kali kita berdiskusi, saya tidak pernah membuat pertanyaan tentang iman Bang Suma. Gitu, karena saya betul-betul ingin menyampaikan sesuatu yang menurut iman saya sebagai orang Kristen, ya, untuk menjawab semua pertanyaan Bang Suma. Yang saya dengarkan itu banyak kali memplesetkan arti dari ayat-ayat yang sebenarnya dikutip oleh Bang Suma dan kemudian disalah artikan. Dan seperti itu. Jadi sudah tanggung jawab saya, sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang apologet. Apologet itu dari Alkitab. Itu pernyataan pertama kali disampaikan oleh Rasul Petrus. Apologia. Dia menyampaikan pembelaan imannya dari berbagai macam tuduhan dan pertanyaan terhadap orang-orang Kristen. Itu awal mulanya apologetik. Nah, saya hadir untuk itu. Jarang sekali saya berdebat atau berdiskusi dengan teman-teman Muslim. Saya kurang, sangat jarang untuk mirroring. Saya lebih suka mempertanggungjawabkan iman saya. iya, Tetapi kalaupun saya menggunakan ayat Quran, hanyalah untuk materi saya mengambil sudah paralel. sampai di sini, Bang. Materi saya sudah sampai di sini. Oh, temanya saya rubah karena dia memiliki stasiun-stasiun yang pada endingnya nanti orang-orang akan paham bahwa ternyata di Kristen itu untuk selamat itu justru tidak boleh jadi Kristen. Nah, sama seperti tema yang saya bahas ini, Bang. No problem, kita bahas aja gitu loh. Iya. Ya? Untuk apa Yesus turun kedua kali, kan gitu. Ini sudah sampai pemahaman orang-orang yang mendengarkan Bang Suma dari masa ke masa berdialog, menjelaskan itu runut, Bang. Jadi kalau kita mundur lagi, pemahaman teman-teman di bawah jadi kacau. Ini kita sudah sampai pada level ini. Baik, kalau begitu apakah Bang Suma sudah mendapat jawaban? Kenapa sih Yesus mesti turun? Ya, karena dia menjadi hakim dan tentu ada yang terdakwa. Oke, kenapa dia yang harus jadi hakim? Kenapa bukan Nabi Karena Bang Suma? Karena Nabi Muhammad tidak ada yang menuhankan Seberapa dia di hadapan spesialnya Yesus Kristus dan Muhammad di hadapan Allah itu? Kenapa bukan mesti dari Yesus yang turun? Nah, ini yang saya tidak suka dari abang ini. Loh, Karena tidak mau kan berhenti begini, ngomong Bang. gitu. Anda Anda bertanya, terus tidak mau berhenti ngomong. Harusnya setelah Anda bertanya, biarkan orang menjawab gitu loh. Ini bukan gereja, ini kebiasaan Anda di gereja nih. Saya tidak bawa gereja, Bang, di sini, gitu loh. Ya, maksud saya cara Anda bernarasi di hadapan orang, Anda samakan dengan jemaat di gereja. Oke, kalau begitu harusnya seperti apa? Ya, setelah Anda bertanya, Anda mendengarkan saya, kan gitu. Begitu Lah, juga kita kan setelah gantian, Bang.
gantian aja gitu. Kalau memang Bang Suma sudah mengatakan oke sampai di situ dulu, nggak apa-apa kita gantian. No problem. Oh ya sudah, silakan. Silakan. Anda duluan. Iya, sebenarnya saya mencoba membawa diskusi kita supaya runut, tapi Bang Suma mengatakan sudah lewat, oke lah, saya akan coba menanggapi itu ya. Bang Suma? Iya, Sebentar, silakan, Bang Suma. silakan. Jadi gini ya, perlu saya sampaikan kepada Bang Suma, saya sudah cukup lama aktif ya dalam berdiskusi ya, bukan cuma dengan Bang Suma. Ada teman-teman Bang Suma juga saya berdiskusi dengan mereka ya. Dan selama ini saya tidak pernah membuat fiti-fiti tentang itu. Saya tidak suka mencoba menampilkan fiti hasil dari dialog tersebut, karena tujuan saya lah hanya untuk menyampaikan kabar baik itu. Tetapi pada akhirnya ketika saya beberapa kali dengan Suma, saya harus membuat fiti itu. Dan saya akan mereaksi ya. Karena di dalam berdiskusi dengan Bung Suma banyak kali saya kehilangan waktu. Kehilangan waktu artinya waktu bicara saya terpenggal dalam saya menarasikan. Jadi saya harus mengevaluasi itu dalam kemal saya. Bagaimana Bang Suma? Iya, silakan Bang. Silakan. Anda tinggal menjelaskan tema. Saya dengarkan dan saya coba untuk menanggapi sesuai pengetahuan saya. Silakan. Oke, jadi Bang Suma setuju jika saya menampilkan rekaman kita ini di komal saya untuk saya rek kembali. Silakan Bang, silakan. Iya. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, kembali pada pertanyaan Bang ya. Abang kan menanyakan, buat apa Yesus turun? Iya. Meskipun sama-sama tokoh Yesus itu sangat berbeda apa yang dikatakan Al-Quran dan Alkitab. Tapi saya coba mengikuti aja ya. Mohon Abang, kenapa Yesus turun? Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus Yesus yang turun? Kan begitu, kalau Abang percaya dengan kitab Abang, kenapa Yesus yang harus turun? Kalau kita membandingkan tokoh Yesus dan tokoh Muhammad dalam Quran Anda, kenapa harus Yesus yang turun? Bukankah Nabi Muhammad adalah tokoh yang sangat dikagumi oleh Islam? Kenapa Yesus yang turun? Silakan Bang. Oke, baik. Jadi kenapa bukan Nabi Muhammad yang turun? Kenapa harus Yesus? Nabi Muhammad ajarannya tamat. Nabi Muhammad tidak dimusuhi umatnya. Nabi Muhammad umatnya tidak membuat makar. Nabi Muhammad tidak dilantik menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya. Tidak ada manusia di bumi ini yang kemudian mengecewakan beliau dengan menyelewengkan ajarannya, mengkudeta Tuhan yang datang diajarkan puluhan tahun. Dia ajarkan bersusah payah, tetesan darah, keringat dan air mata, lalu sepeninggalnya ajarannya dibelokkan. Itu enggak ada. Dan Nabi Muhammad tidak pernah ditanya oleh Allah, wahai Nabiku Muhammad, apakah engkau yang mengajarkan ciptaanku untuk menyembah engkau? Padahal aku menyuruh kamu ke bumi untuk mengajak mereka menyembah ke aku. Itu enggak ada manusia menyembah Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu tamat. Nah, kenapa harus Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi Isa alaihissalam ketika turun gagal di tengah kaumnya. Satu, bukan hanya sekedar gagal, bahkan manusia separuh dari penduduk bumi melantiknya menjadi Tuhan yang setara dengan Tuhan, bahkan dikatakan sehakikat dengan Tuhan, bahkan dikatakan Tuhan itu sendirian turun mengambil rupa manusia. Padahal itu Isa tidak pernah ajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Maka dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya bahwa dia akan menjadi hakim atas kesalahan fatal yang dilakukan manusia karena dia dituhankan. Ditanya oleh Allah,
A'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Kaukah yang mengajarkan itu? Nabi Isa mengatakan, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Aku ajarkan mereka menyembah kepada engkau, satu-satunya Tuhan yang betul. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Nah, tapi itu ada yang menyembah kau, gimana dong? Maka Nabi Isa turun untuk menjadi hakim. Mengatakan kepada mereka, siapa kalian? Siapa yang mengajarkan kalian menuhankan aku? Tak pernah aku mengajarkan kalian menuhankan diriku. Makanya dalam surah Al-Ahqaf yang saya terangkan tadi, pada saat manusia semua telah dikumpulkan, di situ ada Yesus, di situ ada Nabi Musa, di situ ada Nabi Daud, di situ ada Nabi Abraham, di situ ada Nabi Muhammad beserta seluruh manusia. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa yang mereka sembah ketika dia hidup di bumi selain daripada aku akan menjadi musuh dia, akan menjadi musuh mereka. Pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang dia sembah. Nah, apa yang diterangkan Al-Quran ini betul. Matius 7, 22, 23, Yesus menolak penyembahan. Yesus mengusir orang-orang yang menyembah dia, menuhankan dia. Al-Quran mengatakan itu. Lalu kemudian orang-orang yang menyembahnya, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama dia, diusir oleh Yesus. Itulah yang dihakimi. Dan dasar pijakannya kemudian adalah ketika Nabi Isa mengatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan, innallaha rabbi wa rabbakum, itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata Nabi Isa menjadi tolak ukurnya itu. Apa yang diterangkan Al-Quran itu menjadi tolak ukurnya. Apa buktinya? Sedikit lagi bang, ini buktinya. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku ucapkan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Ketika saudara Leo bertemu dengan Yesus, lalu saudara Leo ditanya, saudara Leo, siapa yang mengajarkan kamu mengajak orang-orang untuk menyembah aku? Adakah firmanku pernah kau dengarkan seperti itu? Aku datang sekarang bukan untuk menjadi hakim. Aku datang sekarang untuk melihat bahwa yang menjadi hakimmu adalah perkataan-perkataanku dulu ketika aku turun ke bumi. Itu yang akan menjadi hakimmu hari ini. Nah, adakah aku mengajarkan engkau agar engkau menyuruh orang-orang ini menyembah diriku? Kira-kira apa jawaban saudara Leo sebagai seorang pendeta? Silakan. Baik, Bang Suma, saya pikir Bang Suma tahu ya dengan topik yang Bang Suma buat. Saya heran ketika saya mencoba membahas dan mengajak Bang Suma untuk berdiskusi runut, Bang Suma tidak mau menerima. Bahkan Bang Suma mengatakan, nah artinya apa yang Bang Suma sampaikan tadi itu tidak ada hubungan dengan pertanyaan saya. Kenapa Yesus yang harus datang? Bang Suma malah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan sebagainya. Kan sudah lewat itu, Bang. Soal Yesus yang adalah Tuhan. Itu pernyataan ketika dia hidup di muka bumi ini. Kan begitu. Nah, dia datang kembali artinya dia sudah naik, Bang. Sudah tidak membicarakan lagi tentang keberdanan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya berusaha membangun diskusi dengan Abang menurut apa yang menjadi tema Abang. Nah, kenapa Abang Suma mundur lagi ke belakang? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa justru Yesus yang akan datang menurut Bang Suma dan kita Bang Suma? Apa yang melatar belakangnya itu dia datang? Itu maksudnya, Bang. Nah, tetapi poin yang Abang katakan dia adalah yang utarakan kembali mundur lagi. Kan gitu. Nah, sekarang poin terakhir yang saya ingin, bukan terakhir, yang ingin saya tanyakan ketika Bang Suma pada akhir narasi Abang mengatakan nanti akan ditanya oleh Yesus ketika saya menjumpai dia, kan gitu. Jadi gini, Bang, di dalam kekristenan
Ketika meninggal tidak akan ditanya lagi apa agama kamu, siapa nabi kamu. Tidak begitu. Mungkin Muslim percaya yang seperti itu. Udah meninggal, ketika meninggal ditanya oleh malaikat, siapa nabi kamu, ya. Dan begitu, apa agamamu. Yang sudah mati nggak mungkin di dalam kubur ditanyakan, ya. Kalaupun ditanyakan, apakah malaikat tidak tahu selama manusia itu hidup di muka bumi? Kemudian ketika masuk dalam kubur ditanyakan, apakah Allah tidak tahu bahwa manusia itu selama dia hidup dia percaya kepada siapa? Saya tidak butuh, saya tidak, apa yang menjadi pertanyaan tidak harus dijawab oleh semua, enggak. Saya mencoba membalik aja pertanyaan itu, ya. Tetapi mari kita fokus. Kenapa Isa yang harus datang kembali? Kenapa mesti Yesus? Kalau seandainya kedudukan Yesus dan kedudukan Muhammad itu, dan Muhammad itu sebagai nabi yang mulia, ya, kenapa bukan dia? Yang mulia itu yang datang. Kalau Anda mengatakan dia datang untuk menyangkal tentang keberadaan Tuhan Yesus, di mana? Di mana datanya? Menurut Islam. Menurut Bang Suma. Kalau Yesus datang kedua kali menurut iman Kristen jelas. Dia datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu janjinya. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Dia menjemput setiap orang yang percaya kepada Yesus, dan dia bawa kita ke tempat yang sudah disediakan di surga. Pasti bang, itu keselamatan. Jadi Yohanes 14:6 ayat 6 ini bukan omongan bang. Dia akan menjemput setiap orang yang percaya. Bukan ditanyakan lagi, kenapa kamu menyembah aku sebagai Tuhan? Tidak. Justru dia mengklaim dan mempertegas dia adalah Tuhan yang sanggup membawa setiap orang Kristen pada keselamatan yang kekal. Karena kita di sana akan bersama-sama berjumpa dengan dia. Di mana dia yang menjadikan raja. Dia yang menjadi raja. Dan kita selalu menyembah, memuji, memuliakan dia. Tidak ada bentuk-bentuk kedagingan seperti kawin-mawin di surga. Tidak ada. Alkitab menjelaskan bahwa kita akan hidup seperti malaikat. Abang boleh karena kita sudah menjadi warga surga bang. Jangan berkhotbah, aku bilang. Tanggapi aja apa yang saya ini bang. Saya nggak butuh khotbah karena saya lebih paham dari Anda. Kalau Anda memilah berkhotbah dan menjelaskan. Enggak, maksud saya gini. Bagaimana sih berkhotbah? Bagaimana sih menerangkan? Anda tidak sedang berkhotbah. Saya inginkan jawaban dari abang nih. Jangan berkhotbah. Saya tidak berkhotbah bang. Saya memberikan jawaban. Jawaban apa yang Anda kasih? Wah itu loh, bahwa orang Kristen ketika meninggal pertama tidak ditanya-tanya lagi apa agamamu, siapa nabi kamu. Kenapa? Karena kita meninggal, kita dijanjikan keselamatan yang pasti ketika kita meninggalkan dunia ini. Oke, saya bantah. Boleh saya bantah? Kita tidak dibakar lagi karena Yesus menjemput kita dan dia datang untuk menjemput kita, bang. Itu kan jawaban, bukan saya boleh bantah. Silakan. Oke. Saudara, tolong pakai isi kepala ya. Jangan bentar bang, saya tidak suka begitu. Isi kepala itu tidak harus ditanyakan. Oke, saya tanya pakai otak maksudnya, pakai otak. Dan cara berpikir saya pakai otak. Enggak, maksud dia kalau orang berbicara tanpa otak bang. Ketika jadi isi kepala yang diutarakan itulah yang diuji bang. Sabar. Gak usah menyerang dengan cara begitu. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke surga, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Kamu di situ siapa? Saya, setiap orang yang percaya. Nah itu mulai gila kan? Oke, kita uji aja kegilaannya. Kenapa? Perlu. Begini, saya ulang lagi. Saya ulang Anda lagi. mengajak saya berdiskusi. Saya kan? ulang lagi. Saya ulang lagi. Saudaraku, bang, saya ulang saya lagi. tidak setuju menggunakan kata-kata Saya ulang lagi. Saya ulang Kalau lagi. saya balik mengatakan, cuma kan tidak gila. Saya ulang lagi. Oke? Anda di mute, dengarkan saya. Ketika Yesus berbicara pada saat itu, dia berbicara dengan orang Yahudi atau berbicara dengan orang Kristen? Jawab itu dulu. Supaya saya bisa mewaraskan Anda gitu loh. Jangan gila permanen. Harus saya dudukkan perkara ini dulu. Kalau Anda mau gila permanen, jangan di sini. Tapi kalau Anda mau waras, boleh Anda diskusi dengan saya. Gitu bang. Saya ulang pertanyaan saya.
Ketika Yesus menjanjikan ke rumah Bapa, menyediakan tempat, itu Yesus menyediakan tempat untuk orang-orang Yahudi muridnya atau pengikut Paulus, pemakan babi? Silakan, buka mic-nya, Anda jawab dengan jujur. Kalau Anda melebar kemana-mana, saya anggap Anda masih belum sehat. Dibuka mic-nya, Bang. Dibuka mic-nya dulu. Buka mic-nya dulu. Anda masih termiuk. Jangan nafsuan, abangku. Jangan nafsuan. Abang yang sudah tantrum di sini. Oke, silakan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ini yang ketiga kalinya. Ketika Yesus berkata dan menjanjikan Keselamatan, dia membawa kemudian menyimpan menyediakan kemudian tempat di surga. Apalah. Dia berbicara dan berjanji kepada murid-muridnya orang Yahudi atau Kristen pengikut Paulus? Silakan. Oke, saya mau lihat ya. Teman-teman, setiap apa yang disampaikan Bang Suma menghindar dari topik yang dia sudah buat di sini. Saya sediakan dulu. Sekarang dia bertanya tentang Yesus adalah Tuhan. Kemudian dibawa kepada Paulus. Di mana Anda membawa diskusi kita begini model? Anda kan juara dalam berdiskusi. Antar kampus. Ayo dong, Anda punya kronologi berpikir. Punya sistematika berpikir ini biasa saya turunkan kalau orang kesurupan. Udah kesurupan kayak gini biasa keturunkan lu. Kalau udah kesurupan kayak gini biasa keturunkan. Serius. Saya tidak peduli Anda itu pendeta atau pendusta, saya nggak peduli. Karena Anda tidak waras gitu loh, berdiskusi. Anda mengatakan saya mutar. Anda yang mengatakan Yesus datang untuk menjemput orang Kristen. Di mana akal sehat saya harus mengikuti itu? Di mana coba akal keluar saya mau mengikuti pernyataan saudara yang blow on itu? Di mana? Sementara di situ nyata bagi saya Yesus menjanjikan datang menjemput Bani Israel, bukan Bani Kampret. Gitu loh. Coba kalau Anda mau berdiskusi jangan tendensius, luruskan dulu, dudukkan dulu perkaranya. Jangan Anda membodoh-bodohi orang di sini bahwa Yesus datang untuk menjemput orang Kristen. Sorry teman-teman, sorry. Jangan, justru karena itulah Yesus datang kedua kalinya, karena adanya Kristen. Anda mengatakan datang untuk menjemput. Di mana Yesus menjanjikan itu? Di mana? Yesus tidak pernah menjanjikan kepada orang-orang Kristen di luar Yahudi, nggak pernah. Jadi tolonglah. Anda sudah jadi senior di gereja. Jangan menggunakan cara-cara gereja di hadapan saya. Aku nggak suka gitu loh, Bang. Ketika Yesus berbicara kepada kaumnya, jangan pula Anda yang merasa. Makanya saya tanya, di situ berbicara kepada siapa? Kepada saya, kata Anda. Pada saya. Itu ucapan jelas-jelas Yesus untuk muridnya Bani Israel. Kepada kau pula. Yang kedua, ketika Yesus datang, kan tadi saya sudah menjelaskan. Ya biar didengar oleh saudara Leo, nanti naik lagi Bang Leo. Saya sudah menjelaskan kepada saudara Yohanes 12 nomor 48. Kenapa Anda tidak konsentrasi di situ? Yesus datang tidak lagi menjadi hakim. Kenapa? Karena yang menjadi hakim menurut Yesus adalah ucapan Yesus pada saat dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya. Apa itu? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, mereka sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan, yang telah aku ucapkan, yang telah aku ajarkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Masa seorang pendeta besar pura-pura nggak tahu? Jadi yang akan menjadi hakim di akhir zaman adalah ajaran Yesus, yang Yesus pernah katakan, yang Yesus pernah ucapkan sebelum terangkat ke langit. Gitu loh.
Kenapa Anda akan ditanyai? Anda mengatakan, Anda seperti di Islam. Ditanya siapa Tuhanmu? Iya, memang polanya tidak seperti itu. Di dalam agama Anda memang polanya tidak seperti itu, sahabat. Tapi faktanya, Yohanes 12:48 ini, yang menjadi hakim adalah perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan-perkataan yang Yesus pernah ucapkan, apakah akan menghantarkan manusia menjadi Kristen? Tidak kan? Di mana ajaran Yesus untuk menjadi Kristen? Di mana ajaran Yesus untuk menyembah Dia? Di mana ajaran Yesus untuk ibadah minggu? Di mana ajaran Yesus untuk makan babi, untuk tidak bersunat? Di mana ajaran itu? Tidak ada, bukan? Dan ketika Ia datang akan menemukan saudara Leo dan jemaat-jemaatnya, maka Yesus pasti bertanya, di mana firmanku yang mengatakan jadilah Kristen? Di mana firmanku yang mengatakan sembahlah aku? Di mana firmanku yang pernah aku katakan jadilah ibadah minggu dan seterusnya? Di mana? Di mana? Yang saya pertanyakan, apa jawaban saudara ketika Yesus menemukan Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah diperkatakan oleh beliau? Itu yang harusnya Anda bahas, bukan kemana-mana larinya. Jadi saudara Leo, silakan naik kembali. Maaf moderator, saya menurunkan Anda karena Anda terlihat tidak memiliki kapasitas yang baik untuk menyikapi paparan saya. Silakan Anda naik dulu. Saudara Pader dari mana ini? Islam Kristen, Bang? Halo? Oke, mohon izin diturunkan dulu, Bang, ya. Kita kasih dulu saudara pendeta Leo. Silakan buka kamera, tanggapin Yohanes 12:48. Yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ajarkan di tengah-tengah kaumnya. Catat itu dulu. Nah, saya kasih simpul untuk Anda tanggapi. Ketika Yesus datang kedua kalinya, firman-Nya yang menjadi hakim, di mana Yesus berfirman, sembahlah aku, seperti yang Anda ajarkan di gereja, agar orang-orang jemaat menyembah Yesus. Ketika Anda ditemukan Yesus menyembah Dia dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu, solusinya seperti apa? Silakan. Iya. Teman-teman Muslim, ya, senantiasa mengatakan saya sebagai pendeta. Benar. Ini saya menjadi pendeta umat Muslim kalau begitu. Termasuk menjadi pendeta Bang Suma. Ya. Jadi ini Bang Suma, gini ya. Anda sebagai mantan juara diskusi antar kampus, jika saya menyimak apa yang Anda sampaikan, ya, saya tidak menemukan kualitas itu. Maaf kalau saya katakan ini. Kenapa? Topik yang Anda buat selalu lari, ya, dengan penjelasan-penjelasan Anda yang tidak sesuai dengan topik. Artinya Anda menjelaskan tentang bagaimana Yesus memberikan pernyataan-pernyataan ketika Dia masih di bumi. Yesus kan Anda percaya sudah diangkat, kan? Pertanyaan, kenapa mesti Yesus yang diangkat? Atau Isa, maaf ya saya menggunakan, atau Isa. Kenapa mesti Isa yang diangkat? Bukankah kedudukan Nabi Anda di Quran sebagai yang termulia? Diangkat karena pada saat itu terancam dibunuh oleh umatnya. No problem, tidak masalah. Anda baca ya, Lukas 22, 43-44. Bapak, biarlah cawan ini berlalu. Jika sekiranya mungkin bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu, maka seorang malaikat turun. Ngapain malaikat itu? Memberi kekuatan. Kenapa Esensinya bisa? bukan itu, Bang. Lah, kan Anda bertanya, kenapa Esensinya Nabi Isa yang itu. kenapa Nabi Isa diangkat, Ya. bukan Nabi Muhammad? Kenapa Anda Nabi Isa, justru bukan gini, Bang? Nabi Isa diangkat karena dia ingin dibunuh oleh umatnya. Dia angkat Pertanyaan untuk supaya begini, turun Bang. menjadi saksi. Dia menjadi saksi bahwa ada di antara orang-orang yang kelak akan menjadikan dia Tuhan. Andalah itu. Nah, maka pertanyaannya, dia datang untuk yang kedua kalinya untuk menjadi hakim. Jangan kemana-mana, Bang. Yang menjadi hakim Abang yang adalah kemana-mana, Yesus. Bang. Saya nyatakan di Saudara, mana Abang kemana-mana ya. Saudara, Jangan- kenapa Anda mundur jangan ke sana? playing victim, Jangan, Bang. jangan lagi Jangan yang playing victim, terangkatnya. Bang.
Tema saya ini sudah membantu Anda loh. Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Konsentrasi di situ. Ketika ia turun kedua kalinya, akan menjadi hakim. Dan yang materi-materi penghakimannya adalah firman yang pernah dia ucapkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Maka muncul pertanyaan. Ketika Anda mengajak orang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, adakah firman Yesus agar manusia menyembahnya? Nah itu konsentrasinya di situ. Silakan. Abang yang tidak konsen dengan judul abang ya. Loh, Ini situ sudah lagi muter-muter lagi. kedatangannya. Abang yang Kedatangan kedua mundur kalinya. ke belakang. Ya? Ya sudah, dia datang kedua Ya, kalinya. sekarang kemudian begini bang, jangan lu dipotong dong bang. Landasan Gimana pijakan penghakimannya Tunggu sih, adalah Bang. firman yang Tunggu pernah sih, dia ucapkan. Bang. Nah, silakan. Tunggu sih. Jadi gini ya bang, yang lari kemana-mana abang. Itu masih dong, di situ kenapa dia lagi. datang? Sudahlah. Ya karena abang please. yang membawa diskusi Ya begini sudah, modelnya. sudah. Kenapa abang Sekarang mundur? permasalahannya, Ya, Yesus yang tidak fokus datang siapa, kedua Bang? kalinya. Dan yang menjadi hakim dia, penghakimannya berdasarkan kisi-kisi firman yang pernah diucapkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Muncul permasalahan. Kenapa? Separuh dari Menyedihkan. penduduk bumi menuhankan dirinya. Anda akan ditanya, apakah ada firman Yesus ketika penginjilan mengajarkan untuk menyembah dirinya seperti yang Anda ajarkan di gereja? Jawab. Gampang itu bang. Ya, Kalau silakan anda mau dijawab. mundur, oke kita mundur lagi deh kalau begitu. Kok Jadi yang mundur? kemana-mana abang. Jangan Karena mundur. abang jadi begini. Yesus sudah Ini turun cerita untuk Yesus kedua ketika dia kalinya. turun. Kenapa mundur? Ya, dia turun. Turun. Tapi abang menarasikan pergantian bang. Kapan saya bisa ada waktu untuk Kenapa menjawab saya- pertanyaan? Enggak usah. Iya karena abang kasih judul tentang Yesus datang turun. Sementara Turun. abang Untuk apa mengkisahkan dia Yesus turun? lagi masih hidup di dunia ini. Karena Yesus, coba Sudah turun. saudara. Nah, jangan Oke, bahas tema ini saya, dong, Bang. Saya kasih Anda waktu bicara 5 Itu menit. pertama, yang kedua Tapi bang. sebelumnya, Yang kedua bang. sebelumnya Anda baca Yohanes 12:48 dulu. Kayaknya Anda nggak tahu deh. Kayaknya Anda tidak tahu dalil itu. Enggak nyambung. Saya Begini, paham Bang. betul. Anda Bang, nggak ngerti begini, dalil Bang. itu. Boleh Anda baca Yohanes Silakan aja 12:48? Anda mengatakan tidak ngerti ya. Coba Anda baca Yohanes 12:48 Sekarang bagaimana dulu. kita membuktikan semua itu bang di sini ya? Fokus, Yohanes Bang, pada judul 12:48 boleh Anda baca. Kalau begitu Anda tidak ngerti dengan judul kamu. Anda boleh baca Kami mau Yohanes beri judul tapi kamu tidak 12. tahu dengan judulnya. Anda boleh baca Bagaimana, Yohanes Bang? 12:48. Konsentrasi bang, fokus bang. Anda boleh baca, bisa baca Yohanes 12:48. Fokus, Iya, Bang. makanya fokus. Ya. Bisa baca Yohanes Anda 12:48. tidak menjawab pertanyaan dari tadi, pertanyaan saya dari tadi. Anda bisa baca Bahkan Yohanes Anda menjawab 12. ketika saya tanyakan, dengar bang. Ketika saya tanyakan, Anda bukan menjawab dari kitab Anda, tetapi Anda menjawab dari Alkitab. Aneh bang. Nabi Isa kan tadi udah kujelaskan, anta Iya, jawab aja dari Quran, jangan jawab dari Alkitab. Apakah Di mana Yesus berdoa di Getsemani. Jangan dong. engkau yang mengajarkan kepada Jadi- mereka? Jadi begini bang, saya bertanya kan, ya, Anda berani dia baca. saya bertanya, kenapa pertanyaan berani. saya, abang, bukan nggak berani, abang yang Nggak berani yang karena justru karena boroknya di tidak situ fokus. dibongkar. Anda dibongkar di borok Anda itu di situ. Tuh. Borok Anda itu di situ, Bang. Boroknya Anda itu di situ. Ketika ternyata datangnya Yesus kedua kali berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 116 117. Anda tidak bisa goyang Al-Qur'an saya. Oke? Nah, ketika dikatakan pola yang dibangun, saya sudah memanjakan Anda nih. Yesus datang kedua kalinya, aku manjakan, bukan Nabi Isa. Yesus datang kedua kalinya. Dia datang untuk apa? Baca Yohanes 12:48. Kenapa Anda lari kemana-mana? Halo, selamat sore. Selamat sore. Kalau saudara Leo merasa ada di pihak yang benar, silakan minta permintaan. Tapi Bang Suma mengetahui belangnya saya, belangnya agama saya. Anda akan lari dari sini. Anda akan keluar dari komal ini. Tapi kalau Anda masih merasa punya hak jawab, silakan Anda naik ke sini. Tapi ingat, ini bukan gereja,
tempat Anda berkarya, mau sesuka hati Anda, jemaat tidak ada yang kemudian protes. Ini di hadapan Bang Zuma. Ketika Yesus datang, apa yang menjadi tolak ukurnya kemudian? Firman-Nya. Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 12, nomor 48, nomor 49, nomor 50. Itu yang menjadi kisi-kisi penghakiman nanti di akhir zaman. Maka menemukan Anda sebagai penyembahnya, apa katanya? Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Kalian mengakrabkan diri melampaui batas. Apa itu? Mendudukkan Yesus sebagai sembahan. Maka Yesus kemudian mengembalikan kepada pola firman yang pernah dia ucapkan ketika penginjilan. Ada enggak dia mengajarkan Kristen ketika dia penginjilan? Ada? Untuk sekedar menyebut kata Kristen aja, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oleh karena itu saudara Edi, kalau Anda masih merasa pura-pura blow on, tidak ngerti penjelasan saya, silakan Anda naik. Tapi kalau Anda sudah tak ada di Komal ini, saya yakin Anda sudah paham apa maksud saya. Dan Anda mencoba untuk melarikan diri.